Hai Toppers, kembali lagi di channel kita ya. Dari semua senjata tradisional Indonesia, mandau bisa dibilang merupakan salah satu yang paling populer. Alasannya tak lain dikarenakan senjata ini begitu lekat dengan masyarakat suku Dayak yang bisa dibilang memiliki pamor yang bisa dikatakan telah mendunia. Bagi masyarakat awam, mandau mungkin nampak bagai pedang biasa saja ya. Namun tentu saja senjata satu ini lebih dari itu Toppers. Dilihat dari fisiknya saja, sudah tampak jika mandau merupakan senjata khas dengan kemampuan mematikan. Dan jika kita menyelami lebih jauh lagi, senjata ini konon juga mengandung kekuatan magis yang luar biasa. Dengan segala hal yang dimilikinya, rasanya sangat wajar jika masyarakat Kalimantan dan suku Dayak khususnya begitu bangga akan senjata satu ini. So, agar kamu mengetahui lebih jauh terkait senjata sangar ini, berikut ini adalah hal-hal yang mungkin kamu belum tahu soal mandau. Keindahan mandau yang luar biasa. Jika diminta menyebutkan satu hal yang sangat menyita perhatian dari sebuah mandau, hal tersebut jelas adalah penampilan fisiknya. Tidak seperti pedang tradisional lainnya, mandau dikemas sangat cantik. Kalau kamu perhatikan lekat-lekat, hampir semua sisinya memiliki detail yang spesifik Toppers, mulai dari bagian pegangannya, sarung, hingga bilahnya sendiri. Mandau dihias bukan hanya karena agar terlihat menawan saja, melainkan juga memiliki makna khusus. Misalnya, hiasan dedaunan pada bagian pegangan ternyata mengandung manfaat khusus untuk mengusir hewan-hewan buas. Begitupun dengan lubang-lubang pada bilahnya yang juga memiliki makna khusus tersendiri. Ukiran yang terdapat pada hampir semua sisinya pun memiliki makna tersendiri Toppers. Bahan pembuat mandau yang istimewa. Kita bisa jadi berpikir ya kalau mandau terbuat dari besi seperti kebanyakan pedang pada umumnya. Meski tampak seperti itu, namun ternyata tidak demikian pada kenyataannya. Mandau yang benar-benar asli dibuat dari bahan khusus dan bukan besi, melainkan sebuah batu istimewa bernama mantikei. Bahan ini sendiri secara fisik memang seperti batu biasa, tetapi ternyata batu ini memiliki unsur besi yang melimpah. Dengan menggunakan bahan unik tersebut, maka terbentuklah mandau yang luar biasa Toppers. Fisiknya sangat keras dan kuat, namun begitu lunak saat dibentuk. Hanya mandau asli dan berusia tua saja yang menggunakan bahan mantikei. Saat ini, mandau rata-rata sudah dibuat menggunakan bahan besi biasa. Mandau dan perjuangan masyarakat Dayak. Mandau dan Dayak merupakan dua hal yang tak bisa dipisahkan ya. Mandau sendiri selalu identik dengan Dayak, begitu pula sebaliknya. Mandau dan orang-orang Dayak seolah tak bisa dipisahkan. Kemanapun mereka pergi, mandau akan dengan mesranya terselip di pinggang mereka. Tak hanya sebagai sebuah kebanggaan Toppers, mandau juga benar-benar dipergunakan untuk alat perjuangan. Jika kembali ke masa penjajahan lalu, orang-orang Dayak juga berjuang mengusir penjajah dengan menggunakan mandau. Mandau dan penyang. Mandau tak hanya menarik karena fisiknya yang luar biasa indah, namun juga berbagai kisah terkait kemistisannya. Ya, mandau selain identik dengan Dayak, juga selalu dikaitkan dengan mistis Toppers. Salah satu kisah mistis soal mandau adalah terkait dengan penyang. Penyang menurut orang Dayak merupakan semacam kesaktian yang didapatkan dari bertapa atau petunjuk dari leluhur. Jadi, penyang ini akan merasuki fisik mandau sehingga membuatnya luar biasa. Bagi yang memegang mandau tersebut, maka fisiknya akan kebal, sakti dan kuat dalam menghadapi musuh. Tidak semua mandau memiliki penyang di dalam jiwanya, hanya mandau yang benar-benar asli saja yang memilikinya. Misteri mandau terbang. Hal mistis lain yang juga identik dengan mandau adalah soal kesaktiannya, di mana benda ini dikatakan bisa terbang Toppers. Konon, dalam satu kondisi, seorang warga Dayak bisa membuat mandaunya terbang sendiri. Tak hanya sekedar melayang-layang, tapi senjata ini akan pergi dengan sendirinya untuk memenggal kepala musuh yang diinginkan oleh si tuan atau pemiliknya. Konon katanya Toppers, ilmu mandau terbang hanya boleh dipergunakan pada situasi genting dan terdesak saja. Dalam kondisi ini, jika sudah dilepas, maka pantang bagi mandau untuk kembali ke sarungnya sebelum berhasil memotong kepala korbannya. Agak sulit memang ya mempercayai hal semacam ini Toppers, tapi kisah soal mandau terbang sudah begitu populer di tanah Borneo sana.